satu titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke satu titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling baik. Baik ini nuqtatul wujud. Bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa bulatnya gambar. Mbok kayak apa ruwetnya. Tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu. Dimulai angka satu. Nah. Sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah. Itu Allah bangga dengan sampean. Kon mulang tauhid ning malaikat. Orang yang TPK. Kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya. Aku pengen mulang malaikat. Mulang sampai harus bosan yakin. Aku pengen, oh keren, mulang. Ya, maksudnya ya malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Maksudnya awam-awam ya, saya bukan. Kalau malaikat ini papan atas nih, pun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa isqala rabbuka lil malaikati terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, enggak pernah intervensi, enggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat ataj'alu? Dari Imam Qurtubi, hum awamul malaikah. Itu awamnya malaikat. Bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang nggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang nggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya nggak mungkin diulang, sing nggawa wahyu. Apa alam Quran sepiro? Aku sing nggawa Quran ribet kan malah. Lah nek Israil mbok ulang tersinggung dipeletet lah, tuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki. Ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, atas alufia mayusidu fiha wasikudima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini. Ya Allah, tolong evaluasi engkau ngangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Nah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan kau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe dari maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi lebih baiknya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan itu rodok Israiliyat. Tapi cara kula rodok setuju kan, Israiliyat yang rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu akhirnya. Lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian berganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah domir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut atas alufiha may yufsidu fiha wasikudima. Padahal Adam yang nabi ini nggak pernah yufsikudima, nggak pernah yufsid fil ardi juga nggak pernah wasikudima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan nggak pernah ngalami atas alufiha may yufsidu fiha wasikudima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang pertemuan darah itu Adamnya apa anaknya?
anaknya kan. Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda. Bani Adam itu senang sabut jima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Jadi dia manusia itu salah itu dia nafsu. Kue bener mergo ora takei nafsu. Masyhur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, dia jajal Gusti. Jajal tenan dikei nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gawe anan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan menungso ana mukadimah iki awur-awuran ae. Walhasil terus malaikat api terbang enggak bisa. Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaika. Itu awamul malaika. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat yang ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa. Yang bilang qalu ata'alu biya mayyusidu biya wa yasfikut wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Lu wong mensucikan Allah, kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridanya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bi balika fa wa bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu karena Allah mukhalafatul sifat. Karena ini masalah-masalah sensitif. Dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaikah. Ya saya teruskan. Jadi kalau suwon seperti keinginannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus niki terakhir, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana layana hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat